Jemaat Tuhan yang terkasih, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah menganugerahkan hari ini bagi kita untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah malam ini. Kita berdoa saat teduh. Segala puji dan syukur patutlah kita haturkan ke hadapan Allah yang Maha Mengetahui, karena oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan hidup dengan beroleh berkat. Ya, hidup kita adalah berkat Tuhan. Karena itu, kita dipanggil menjadi berkat bagi semua orang. Hidup yang bermakna merupakan impian kita bersama. Yang utama agar hidup ini bermakna adalah dengan mempersembahkannya sebagai persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Kini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, adalah untuk mempersiapkan diri kami menjadi persembahan bagi-Mu. Maka kuduskanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi persembahan bagi Tuhan. Datanglah dan menyembahlah di hadapan-Nya dengan hati yang tunduk, dan nyanyikanlah, "Kusembah oh Tuhan, kusembah Kau Tuhan." Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup berdasarkan tuntunan hikmat Tuhan akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Hanya hikmat-Nya saja yang mengetahui jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terimalah hikmat-Nya dan marilah kita bernyanyi bersama Roma Todi Porbadia, di hatiku ya Yesus. Firman Tuhan pembacaan pada ibadah banjar rumah tangga tertulis dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tanpa hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita selalu datang ke hadapan Tuhan dengan segala kesungguhan hati kita. Tuhan Maha mengetahui segala yang ada dalam perjalanan hidup kita. Dia tahu segala kelemahan kita, dan Dia mampu untuk menolong serta menopang kita. Datanglah pada hadirat-Nya. Marilah kita menyanyikan Masai Labok dengan lembut Tuhan Yesus. Pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar. 1. Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 19 Juli 2020, kita akan memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nas pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam buku Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18 dengan topik kasih sebagai perintah baru, masuk pukul 20 WIB. 3. Persembahan bulanan. A. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juli tahun 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri strip 101 strip 00 strip 0989 464 strip 1 dengan kode 720 pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 4. Beribadah pada masa new normal. HKBP Petukangan
melayani ibadah minggu yang dapat diakses dengan live streaming khusus pada ibadah minggu pukul 7 WIB dan pukul 11.30 WIB. Adapun pembagian Banjar dan ibadah new normal dengan pembagian 3 kali jadwal ibadah, yaitu A. Ibadah pukul 7 WIB sampai selesai diikuti oleh Banjar, Godung 1, Godung 2, Godung 3, Petukangan Utara, Ulu Jami, Cipulir, Pesanggerahan, Ciledug Timur 1, Kreo. B. Ibadah pukul 11.30 WIB sampai selesai diikuti oleh seluruh pelajar SIDI dan orang tuanya. C. Ibadah pukul 17 WIB sampai selesai diikuti oleh Banjar, BNI Kostrad, Pondok Aren, Joglo, Ciledug Timur 2, Jurang Mangu, Larangan, DPC, Taman Asri, Nilakandi. Dihimbau agar kita semua jemaat yang akan mengikuti ibadah new normal dapat mentaati setiap ketentuan yang telah ditetapkan dalam mengikuti ibadah tersebut. Tetap mengenakan masker, membawa hand sanitizer masing-masing, membawa face shield masing-masing, tidak membawa Alkitab atau Bible. Acara disediakan melalui layar infocus. 5. Lepas CD. HKBP Petukangan akan melayani ibadah lepas CD tahun ajaran 2019-2020 pada Minggu 19 Juli 2020, yaitu pada ibadah pukul 11.30 WIB. Pada ibadah itu hanya dihadiri oleh para pelajar SIDI dan orang tua mereka saja. Sebelumnya, pada Jumat 17 Juli 2020 akan diadakan ibadah pemberangkatan masuk pukul 16 WIB. Kepada orang tua pelajar SIDI agar turut mengingatkan anak-anaknya mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan demikian, jemaat dari 18 Banjar hanya mengikuti ibadah pada pukul 7 WIB dan pukul 17 WIB, sebagaimana tertulis dalam nomor 3 di atas. 6. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari tiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 7. Saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan A. Agar pandemik virus Corona 19 ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasa. B. Seluruh jemaat dapat melanjutkan aktivitas selama masa new normal dengan tetap menjaga kesehatan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Pernyataan itu hendak mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah dalam rangkaian ibadah pemujaan kepada Tuhan. Setiap kegiatan kita adalah ibadah bagi Dia. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah kita layak menyampaikan persembahan, yaitu hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita tentang bagaimana hidup sebagai persembahan bagi Tuhan. Maka siapkanlah hati dan kita bernyanyi, "Hubuan madiriku, ku berserah padamu."
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, yaitu pertanyaan Banjar yang tertulis dalam Injil Markus, pasal yang ke-12, mulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Saya akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, dari nas ini nampak bagi kita bagaimana Tuhan Yesus hendak mengajar kita untuk menguji kedalaman hati dan tidak hanya mencukupkan diri melihat permukaan. Tuhan mengundang kita untuk menyelami kenyataan yang terpapar, sebab dengan usaha tersebut kita akan bertemu realita dan semakin kaya makna. Dituturkan dalam khotbah kita bagaimana Tuhan disebutkan tengah duduk di depan peti persembahan. Artinya Yesus sangat dekat dan mungkin dapat bercakap-cakap dengan orang-orang yang saat itu tengah memasukkan persembahan mereka. Saya membayangkan tentu keberadaan Yesus di depan peti persembahan itu cukup menarik perhatian banyak orang, sebab bukankah ia sudah banyak dipercakapkan orang. Boleh kita baca di dalam Markus 8 ayat 27. Untuk itu, maka setiap orang yang memasukkan persembahannya menyadari benar bahwa Yesus tengah memperhatikan apa yang mereka masukkan dalam peti persembahan. Maka dapat kita pahami, jika ada persoalan baru, maka orang-orang yang hendak memberi persembahan, sebab semula mereka hanya akan menunaikan tanggung jawabnya dalam niat memberi persembahan, tetapi kemudian memikirkan apa yang mungkin akan dipikirkan Tuhan Yesus. Dan bukan hal yang aneh jika kemudian mereka memberikan persembahan dengan berbagai perasaan, entah itu rasa sungkan sebab mereka diperhatikan, atau bahkan sebaliknya merasa bangga sebab memberikan dalam jumlah yang besar. Bapak, Ibu, bagi Yesus orang kaya selalu merupakan bahan perhatiannya. Bahkan orang kaya selalu menjadi sasaran khotbah-khotbah Yesus. Jalan hidup orang kaya selalu diikuti, diamat-amati, dipantau dan dicermati oleh Yesus. Jadi beruntung orang-orang kaya. Kenapa? Sebab selalu diperhatikan dan diamat-amati oleh Yesus. Kita belajar dari khotbah ini, makanya orang-orang kaya hati-hatilah dalam semua gerak-gerik langkah hidupmu. Was-waslah dalam hidupnya agar semakin diberkati oleh Tuhan.
Jika orang-orang kaya mau rendah hati, tulus mengikut Yesus dan takut akan Tuhan dalam segala hal, banyak orang-orang kaya itu yang diperhatikan Yesus. Contohnya jika kita baca di dalam Lukas 19, di mana Yesus memasuki dan memberkati rumah orang kaya, yaitu Sakeus. Apa yang dilihat Yesus dari pribadi orang kaya dalam perikop ini? Yesus ingin mengetahui apa motif dan yang mendorong, yang memenuhi hati seorang kaya ini memberikan persembahan. Dalam nas ini, ternyata si orang kaya ini tidak mendapat pujian, sanjungan dari Yesus. Yesus tidak membangga-banggakan dirinya saat memberi persembahan yang banyak itu, yang besar itu. Kenapa? Kalau kita baca di dalam ayat 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita bandingkan juga dalam Lukas 21 ayat 4. Bapak Ibu, kita lihat mereka memberikan dari kelimpahannya. Ini masalahnya. Mereka memberikan dari sisa-sisanya, yang paling jelek kalau hasil panen. Bapak Ibu menyadari dirinya kaya secara material, secara duniawi, janganlah kiranya memberikan dari sisa-sisa yang terkecil, yang tidak laku itu. Tetapi marilah kita memberikan seperti janda dari nafkahnya. Bapak Ibu, ini bukan persoalan kaya miskin, tapi ketergantungan atau keterbukaan hati mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Bukan hanya uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi harus kita persembahkan juga waktu, hidup, talenta. Berikan yang terbaik. Jangan kita memberikan dari sisa-sisa yang tidak laku. Jadi bukan masalah nominan, tetapi benarkah persembahan kita itulah yang terbaik? Bandingkan 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, sesudah mengomentari orang kaya, penglihatan Yesus juga memandang seorang janda miskin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, memang Tuhan Yesus awalnya nampak biasa-biasa saja dan tidak begitu terpengaruh dengan tingkah pola orang-orang yang memberikan persembahan di hadapannya, sampai muncul seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti. Perbuatan janda itu begitu menimbulkan kesan mendalam di hati Tuhan, sehingga ia memanggil murid-muridnya untuk diperjumpakan dengan sosok di balik penampilan lusuh sang janda miskin beserta 2 peser persembahannya. Dalam perjumpaan tersebut, Yesus tengah mencelikkan mata para murid dengan sikap kritis yang ditunjukkannya, sehingga mereka dapat melihat kekayaan penghayatan yang dikandung 2 peser uang yang diberikan sang janda. Lewat perkataan Yesus, maka para murid dapat melihat tidak hanya sosok lusuh di hadapan mereka, tapi hati yang tulus dan penuh rasa percaya, sehingga memberikan seluruh apa yang ada pada dirinya pada Yesus. Tuhan Yesus membuat para murid mengerti bahwa memberikan persembahan
tidak dimotivasi hanya sebatas kebaikan hati, rasa kesadaran diri, atau bahkan mungkin ada yang memiliki niat melipat gandakan. Sebaliknya, memberikan persembahan adalah sebuah perwujudan iman dan rasa percaya kepada Tuhan. Dan rasa percaya yang terselip dalam hati itulah mendorong seseorang dan sang janda menghampiri Yesus dan memberikan hidupnya sebagai sebuah persembahan, bahkan hidupnya. Bapak Ibu, jadi khotbah ini mengingatkan, bahkan mendorong bahwa ibu-ibu janda tidak boleh bersedih, merasa ditinggalkan, merasa takut dan hidup dalam hidup ini. Jangan cemas, jangan risau, gundah gulau. Ada Tuhan yang terus memperhatikan para janda dan orang miskin yang benar-benar percaya Tuhan. Bapak Ibu, dalam khotbah ini Yesus sangat bangga dan bahkan memuji ibu janda yang miskin itu. Sudah janda miskin lagi, tetapi Yesus memujinya. Yesus mengatakan bahwa ibu janda ini memberi lebih banyak dari yang diberikan oleh orang kaya tadi. Padahal nilai nominalnya hanya 2 peser saja. Peser adalah uang logam Yahudi yang paling kecil nilainya, paling tipis. Inilah persembahan janda miskin itu. Janda miskin ini disebut orang yang setiap saat berjuang mengatasi kebutuhannya, yang memikirkan apa yang dia makan hari ini. Tetapi sekarang dia mempersembahkan 2 peser. Dia rela, dia pasrah, dia berpikir hidup ini dari Tuhan, bukan karena kekuatan pribadi. Yang 2 peser itu pun adalah pemberian dari Tuhan kepadanya. Kenapa saya tidak berikan lagi kepada Tuhan? Karena dia menyadari bahwa yang 2 peser itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya dia juga memberikan yang 2 peser itu kepada Tuhan. Dia yakin kalau sekarang dia persembahkan 2 peser untuk Tuhan, besok dia akan menerima beberapa peser lagi, berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa si 2 peser ini datang atau berbesar dari hati yang terindah. Dia memberikan yang 2 peser itu dari hati yang terdalam, dari hati yang terindah sang janda miskin itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dia tidak pernah ragu akan penyertaan. Dia tidak akan ragu akan kebutuhannya. Itu sebabnya dia memberikan itu kepada Tuhan dengan hati yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, mari belajar dari khotbah kita. Kita tidak boleh pelit, jangan berhitung tentang persembahan. Mari kita berikan yang terbaik, yang lahir dari kesungguhan hati kita, menopang pekerjaan Tuhan. Persembahan kita yang terbaik, mari kita berikan. Rasul Paulus mengatakan dalam Rom 12 ayat 1 adalah dikatakan kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita. Kita harus memberikan apa yang ada dari kita kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita, talenta, buah pikiran, atau mungkin tenaga, atau apapun, mari kita berikan kepada Tuhan. Karena apa yang ada dari kita, apa yang ada pada kita, itu semuanya berasal dari Tuhan. Marilah kita berikan persembahan yang terindah, yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga pada saat ini, karena Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami memberikan persembahan yang terindah kepadamu, yaitu hidup kami.
Biarlah Engkau ajari kami Tuhan, dan ketika kami memberikan persembahan, biarlah kami persembahkan yang terbaik dan jangan yang terjelek. Bantu kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati juga semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Jamah setiap hati, supaya mereka Tuhan benar-benar memberikan apa yang ada dalam hidup mereka kepadamu, yang terbaik mereka persembahkan di dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Terima kasih Tuhan. Ketika ada yang berduka, biarlah Engkau hiburkan. Ketika ada Tuhan yang mempunyai beban derita, biarlah Engkau angkat segala beban derita, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Dan jagai kami Tuhan di dalam keadaan yang belum kondusif, karena kami dibayang-bayangi ketakutan oleh virus corona ini. Tetapi ketika kami Tuhan bersandar hanya kepadamu saja, kami percaya Tuhan menjagai kami, Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal buruk. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan yang hidup dan benar bagi Tuhan adalah hidup kita sendiri. Hidup dimaksud berkaitan dengan hati dan pikiran, serta kekuatan kita untuk melakukan segala kehendak Bapa. Penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Dia. Oleh karena itu, dengan segala rasa syukur atas anugerahnya, mari kita persembahkan pertama-tama hati kita, lalu apa yang ada pada kita. Persembahkanlah persembahanmu dan nyanyikanlah bagi Tuhan, kuserahkan pada Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.